Saya seorang Katolik, tapi kenapa saya malas ke gereja? Wah, saya dengar azan, saya kaget setengah mati, gemeter. Orang etnis Tionghoa masuk Islam, pasti dimusuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Islam TV kembali menyajikan kisah mu'alaf yang penuh dengan inspiratif. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi penguat iman Islam kita. Kisah perjalanan mu'alaf Denny Sanusi, seorang pria keturunan Tionghoa, tumbuh besar dalam keluarga yang memiliki tradisi dan kepercayaan yang kuat. Sejak kecil, ia dididik dalam ajaran Buddha. Saya Denny Sanusi, kalau tiga namanya Chong Bun Vi. Jadi hidayah itu kan ketentuan Allah ya. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Kalau udah hidayah itu memang akan dapatkan pada seseorang, itu pasti akan dapat hidayah itu. Secara singkat, kalau saya mau bicara bahwa kenapa saya akhirnya memilih Islam. Dulu awalnya samalah seperti keluarga Tionghoa lain, itu leluhur ya. Di saat remaja, ia mulai mengenal ajaran Katolik melalui teman-temannya di sekolah. Pesan cinta kasih yang dibawa oleh Yesus Kristus menarik perhatiannya. Selama beberapa tahun, ia berusaha mendalami dan mempelajari ajaran Katolik dan sempat dibaptis di gereja Katolik. Terus karena lingkungan, kebetulan saya SMA di Budaya, maksud ini Budaya sini Matraman. Nah itu kan Katolik, saya belajar Katolik dan akhirnya saya tertarik, dia dibaptis jadi Katolik. Baptisnya dulu Yohanes. Tapi terus memang namanya panggilan hati ya, nggak bisa dibohongin. Nurani saya tuh tetap gelisah gitu, gelisah. Jadi lucu juga sih, saya masih muda, masuk SMA kok udah berpikir ke arah agama gitu. Karena biasanya kan anak-anak muda beda ya. Nah itu saya setback ke belakang, saya ingat. Jadi saya selalu penasaran sama namanya kepercayaan. Untuk sementara waktu, keindahan ajaran cinta kasih memberinya harapan. Namun, di dalam hatinya masih ada pertanyaan yang belum terjawab tentang Tuhan mana yang harus disembah. Pencariannya pun terus berlanjut. Di suatu hari, ia bertemu dengan seseorang kiai kampung. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya tentang kegelisahan hatinya yang belum juga terjawab. Hingga pada akhirnya, ia pun disarankan untuk berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, suatu saat saya bertemu dengan orang tuh, dialog saya nyambung gitu. Ini singkat aja. Nyambung, terus saya utarakan kegelisahan saya. Saya seorang Katolik, tapi kenapa saya malas ke gereja? Terus dia cuma kasih bilang gini aja deh, berdoa. Oh, saya bilang saban hari saya berdoa. Gak kurang-kurang saya ke gereja. Nah, kalau mau masukkan berdoa, caranya gimana? Begini, sebut ya Tuhan, dia bilang. Seorang guru agama, biarpun tingkatannya ini ya, tingkatan kampung lah gitu. Nah, dialog tuh nyambung. Dia kasih saya masukan, gini aja, kalau kamu minta saya berdoa, nah, sebelum tidur berdoa, dia bilang, sebut ya Tuhan, jangan ya Allah nih. Kalau ya Allah kan agama kamu, jangan ya Allah. Ya Allah udah agama saya, Tuhan aja yang netral nih. Oh gitu. Nah ini kan saya tertarik. Bagaimana? Ya sebelum mau tidur kamu sebut berdoa, ya Tuhan tunjukkanlah saya agama mana yang dibenarkan di dunia dan di akhirat, dan agama mana yang dapat menyelamatkan saya di dunia dan akhirat. Udah itu aja. Sebelum tidur kamu baca. Nah karena saya giro semangat, saya lakuin. Nah ini skenario Allah, saya ngomong besok bulan Ramadan. Ia pun akhirnya mengikuti saran dari Pak Kiai tersebut. Denny berdoa
meminta petunjuk tentang agama mana yang benar, yang bisa menyelamatkannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Setelah itu ia pun mendapat berbagai petunjuk dari Tuhan dengan kejadian tak terduga yang ia rasakan setelah ia memanjatkan doa seperti yang disarankan sang kiai. Saya ikutin tuh nasihat itu, doa. Nah disitulah ya saya istilahnya dapat petunjuk dan hidayah. Pertama, saya puasa. Kan kalau puasa itu maghrib buka biasa ya. Nah suatu saat lagi saya puasa di bulan Ramadan itu, saya nungguin maghrib, saya setel radio. Pas saya setel tiba-tiba azan. Pas saya dengar azan, saya kaget setengah mati sampai saya ada kayak orang pelenger lah, sampai ada pingsan, saya nggak ingat semenit 2 menit, kaget gemeter saya. Padahal saban hari sebelumnya saya dengar azan biasa aja. Saya kaget, kenapa ini kok begini? Terus saya ngomong sama yang kasih petunjuk, Pak ini kenapa Pak? Oh mungkin tuh suatu petunjuk, tapi kan kamu masih bingung kan? Iya, terus doa. Nah sekarang doa lagi sama Tuhan, maksudnya apa tuh, petunjuk apa? Nah, saya semangat. Suatu saat di bulan Ramadan itu saya tidur, saya mimpi nonton TV orang main rebahana gitu. Nah, rebahana kan siar Islam juga. Itu kedua. Yang ketiga yang sampai sekarang saya masih merinding, suatu saat dia tuh manggil saya, dan kalau bisa nih malam jangan tidur. Nah, kalau saya jelasin kamu nggak bakal ngerti. Tapi menurut Islam di bulan Ramadan itu ada namanya satu malam istimewa. Mungkin ini malam. Saya ingat malam itu malam 27. Oh begitu. Iya deh. Saya kan ikut-ikutan aja kan. Udah dari rumahnya saya pulang. Nah kebetulan dulu orang tua saya punya usaha pabrik tingkat 2 di Keramat Jati waktu itu. Nah, terus saya pulang. Terus kan saya kayak orang tafakur lah. Saya ngarep kiblat kan tahu kan. Saya diem aja gitu. Mikirin yang dibilang gitu. Dibilang jangan tidur. Nah, lagi saya mikirin gitu, tiba-tiba kira-kira jam, kan saya pulang kira jam 12:30. Kira-kira saya udah jam 1:30, saya lagi diem, saya nggak tahu bentuknya apa, tangan saya ada yang megang. Itu mimpi atau? Nggak mimpi. Setengah sadar antara sadar banget, saya sadar banget. Nah, ini kalau dibilang gaib. Saya dituntun ke bawah, saya turun kan itu ada tangga. Nah, satu, saya buka wudhu yang biasa anak buah saya wudhu. Padahal nggak terpikirkan untuk wudhu. Kagak sama sekali. Saya kayak orang dituntun, saya buka wudhunya. Ya Allah, kawan wudhu biasa. Ini sampai begini. Kayak orang mungkin dosa-dosanya dikeluarin kalau semua. Saya, tangan, kaki, kayak dibersihin. Gitu. Saya ikutin aja. Terus udah selesai, saya naik lagi ke atas. Saya sholat 2 rakaat. Berbagai kejadian-kejadian yang dialaminya pun ia ceritakan kembali kepada sang ustadz dan mempertanyakan apa maksud dari semua yang ia alami tersebut. Saya datang ke tempat yang ustadz itu, Pak, kok saya semalam ada kejadian gini-gini. Oh begitu, apa yang terjadi? Ya saya ceritain, saya begini, gini. Nah, gini aja deh, wudhu itu simbol Islam. Sholat itu juga simbol Islam. Cuma saya Islam, nggak mungkin saya ngajak kamu. Karena Islam itu bukan agama ajakan. Nah, kamu mikir aja deh sendiri. Dia bilang gitu kan. Wah, saya mikir, wah bener ya. Ternyata kejadian semalam itu membekas bener. Sudah selesai, berapa hari terus bulan Ramadan selesai, Idul Fitri, sehari apa 2 hari, sedangkan niat saya sendiri, saya langsung hitan. Saya hitan, Islam, terus saya belajar. Saya ngaji, saya belajar. Nah, pas saya belajar, malah itu jadi temen terbuka kebenaran Islam. Jadi doa saya itu tunjukkan nama Allah, agama itu dibuktikan. Padahal sebelumnya nama etis Tionghoa ya, kan nama Islam dulu, saya nama Islam dulu negatif semua. Kan itu saya ngalamin. Saat-saat saya di Cina loh, ya kan? Makan babi sekalian, saya ngalamin. Apa yang tertarik? Jadi dulu nih sebelum saya masuk Islam, saya lebih baik lihat kotoran daripada Islam. Itu berarti ya kecil dari SD. Itu oknum kan yang melakukan itu kan. Ternyata salah. Ajaran Islam itu luar biasa. Sampai saya ngaji segala macam, saya menemukan kebenaran di agama Islam itu. Ketika Denny akhirnya memutuskan
untuk memeluk Islam. Hal ini membawa konsekuensi di hidupnya bagi keluarga besarnya yang masih menjunjung tradisi agama leluhur. Hubungannya dengan keluarganya mulai merenggang. Ia harus menelan pil pahit, dijauhi oleh keluarga. Ayah ibu Buddha. Oh, karena sekolah di budaya dibaptis. Nah, dibaptis. Saya kemana sendiri. Gak ada masalah. Tapi pas saya masuk Islam, orang tua saya marah. 10 kalau bilang saya persen, 95% orang etnis Tiongkok masuk Islam, pasti dimusuhin sama intern keluarganya. Termasuk saya. Ada lebih hampir 10 tahun, 15 tahun, saya sendiri diusir. Lama. Lumayan. Diusirnya sampai nggak dianggap? Nggak dianggap. Pertama dia kaget. Disangka saya kena sihir-sihir. Dibujuk saya. Udahlah, nggak usah. Tapi kan itu hidayah. Susah dong saya ngelawan. Sampai saya ngumpet-ngumpet apa segala macam. Sampai terakhir dia ngeliat saya emang saya nggak bisa goyah lagi dalam Islam. Ya saya diimitasi, tekan. Semua fasilitas nggak boleh. Padahal nggak, kebetulan orang tua saya lumayan ada usaha ya, ada pabrik. Sampai penekanan-penekanan itu keluarga-keluarga pun nggak boleh berhubungan sama saya. Diusir bener. Nah, jadi karena dia nganggap saya nentang gitu. Nentang kemauan orang tua. Dan termasuk fasilitas ekonomi. Kan kebetulan saya orang paling besar. Nah, terus orang tua saya punya usaha. Pas ibu saya meninggal, orang tua saya kan asing. Semua yang namanya dunia, pabrik, apa rumah itu atas nama saya. Nah, karena saya masuk Islam, dia nggak setuju, diambil lagi. Kalau bagi saya juga nggak ada masalah. Emang punya orang tua, dikasih saya, karena dia asing, kan diambil lagi silakan. Meskipun harus kehilangan harta dan hubungan dengan keluarganya, ia tidak pernah merasa sendirian. Komunitas muslim yang ia temui menyambutnya dengan tangan terbuka, memberinya rasa persaudaraan yang baru. Itu larinya kemana? Nah, saya lama temen kayak muslim atau di masjid? Iya, dari kan dulu udah ada PT juga, tapi masih belum banyak. Oh, sudah langsung gabung ke PT? Bukan gabung. Jadi ada juga Tionghoa Muslim lah istilahnya, keluarga Tionghoa Muslim. Langsung gabung ke situ? Iya, nah gini. Jadi dia yang menampung saya lah, gitu. Tinggal di situ juga? Tinggal pindah-pindah kan, kalau terus di situ kan menjadi beban. Meskipun harus menghadapi berbagai cobaan, ia yakin bahwa perjalanannya menuju kebenaran telah membawanya pada kedamaian yang sejati. Seiring berjalannya waktu, orang tuanya pun akhirnya mau menerimanya kembali setelah ia mencontohkan akhlak muslim yang baik. Terus dengan berjalannya waktu saya dapat jodoh, saya nikah, kan? Nikah secara Islam, gini. Nah terus dia ngelihat ternyata dia nyelidikin, oh kok bulat kamu rumah tangga aman-aman aja, padahal kan sederhana kan, nggak pernah ribut apa gini. Terus dilihat gini, terus ya jujur gue lihat lu udah pas di Islam lu lebih sopan, ya kan, lebih gini. Nah itu akhirnya dia sendiri merasa, wah ternyata Islam yang selama ini dianggap negatif, Islam lu beda ya sama yang lain gitu. Dan sampai terakhir beliau bilang, ya ternyata dia salah duga, yang gua khawatir lo jadi Islam, lo jadi jahat, lo jadi ini, makanya gua tentang keras. Setelah 15 tahun kini hubungan yang merenggang sudah kembali membaik. Akan tetapi, satu penyesalannya, ia tidak sempat mensyahadatkan ayahnya. Sebelum beliau meninggal dunia, kembali lagi hidayah itu milik Allah. Jadi 15 tahun itu pas saya nikah juga, hubungan transisi terus saya punya anak, ya. Katanya anak saya terakhir malah dia yang bisa bahasa Mandarin karena dia terakhir kuliahnya di China, gitu. Kalau cucu yang lain kan ke Australia, ke Amerika. Nah dia berkesan kok yang Islam malah pendidikan ke China, gitu. Kan orang tua saya juga guru, Lause. Dulu guru tentara di sana di Tiongkok. Tidak menjadi syahadat. Nah itulah yang saya sedihin. Karena tapi tetap hidayah itu kan milik Allah ya. Orang tua saya meninggal dalam keadaan non-Islam. Denny kini hidup sebagai seorang muslim yang taat, menjalani hari-harinya dengan keyakinan penuh bahwa semua yang ia alami
adalah bagian dari rencana Allah. Meskipun harus menghadapi berbagai cobaan, Ada dalam agama kan, nggak mungkin kamu beriman sebelum diuji. Ya, emang enak aja ngomong saya beriman. Tapi kan Allah kasih ujian kan. Nah, tapi ada lagi ayat, nggak mungkin kamu diuji di batas kamu nggak kuat. Pasti Allah nguji gitu kan. Permasalahannya sabar atau tidak. Tapi secara di lapangan, saya pernah merasakan bahwa makan bakso semangkok aja saya nggak mampu loh. Beli. Iya, beli. Pernah saya ngalamin saat-saat sulit kayak gitu. Saya rasa saya ini dikuatkan sama Allah ya. Kalau hitungan manusia, saya rasa saya juga nggak kuat. Kalian coba bayangin, orang tua yang dari kecil kita biayain di sekolah, di hormon, jadi musuh kita. Ekonomi dulu, saya dulu belum self standard. Saya masih kuliah, ya kan masih dibiayain. Tiba-tiba saya di negara kayak Irak tuh di embargo demi din ya. Tapi karena dengan kesabaran dan dikuatkan sama Allah, saya bisa alhamdulillah melewati fase-fase itu dengan tidak meninggalkan hal-hal pendidikan anak-anak saya. Ternyata dengan kesulitan itu benar, ada kesulitan satu, ada kemudahan dua. Malah anak saya empat hampir semua sekolahnya di luar negeri. Jadi ada kemudahan. Yang tadi beasiswa, ada yang ini dua di Cungko, yang dua di Saudi kan, dan punya pendidikan yang bagus. Yang salah satu kan cukup menonjol, kayak Firdaus di Madinah. Jadi intinya Allah membalas apa yang kita sudah jalanin, biarpun balasannya bukan berupa uang, tapi berupa fasilitas. Itu yang saya syukurin, anak-anak saya dapat pendidikan yang sangat baik. Yang pertama kan doktor, terus China. Yang kedua S1, yang ketiga Madinah, yang keempat SMA-nya di Saudi. Nah sekarang dia karena perempuan, dia di Bakri, sekarang udah lulus juga tahun ini. Jadi alhamdulillah, biarpun dengan kesederhanaan, anak saya dapat pendidikan yang cukup baik. itulah kisah perjuangan seorang mu'alaf yang penuh dengan suka dan duka. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya umat muslim.